Kita tidak bisa mengubah situasi, kita tidak bisa mengubah keadaan yang sedang terjadi, tetapi kita bisa mengontrol segala kondisi dan situasi di dalam kehidupan kita. Baik itu keadaan ataupun situasi yang terjadi di lingkungan kita, demikian pula dengan situasi yang terjadi pada kehidupan kita secara pribadi. Pada waktu kita bisa mengontrol kondisi dan situasi kehidupan kita secara jasmani, ini tidak lepas dari bagaimana kita melangkah untuk mengatur kehidupan kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan, dan seberapa jauh kita menetapkan hati untuk berserah secara penuh kepada Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak saudara untuk melihat 3 langkah mengontrol kondisi dan situasi hidup. Saya mengajak Bapak Ibu membaca Injil Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai 52. 3 langkah mengontrol kondisi dan situasi hidup. Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Firman Tuhan dalam kitab tersebut berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Ini adalah kisah perjalanan Yesus bertemu dengan Bartimius. Sebagaimana dituliskan di dalam kisah itu, dan juga di Injil yang lain, ya, jika di Injil yang lain dituliskan ada 2 orang buta. Ya, di Matius pasal yang ke-20 dituliskan ada 2 orang buta. Ya.
Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kisah yang sama di Matius pasal yang ke-20. Tapi secara spesifik, kitab Markus menuliskan nama dari orang tersebut adalah Bartimius. Kita lihat dulu situasi dan kondisi yang dialami oleh Bartimius. Apa dituliskan oleh Markus? Bartimius dalam kondisi buta. Bartimius adalah orang yang miskin. Bartimius adalah seorang pengemis dan terpinggirkan. Ini adalah keadaan realita kenyataan hidup dari Bartimius. Mengalami sakit secara fisik. Ada disabilitas, kekurangan dalam fisiknya, yaitu buta. Mengalami keadaan sosial sebagai orang miskin. Kondisi situasi sosialnya sebagai orang miskin. Ditambah lagi dia punya pekerjaan sebagai pengemis. Dan tentu tinggal atau ada duduk di pinggir jalan seperti diceritakan pada waktu itu. Dalam kondisi seperti itu, dalam situasi yang sedang dialaminya, dia terpinggirkan, terabaikan. Tetapi dari kisah ini kita bisa belajar 3 langkah mengontrol kondisi dan situasi hidup. Yang pertama, melangkah dengan iman. Yang kedua, datang pada Yesus. Dan yang ketiga, sikap terbuka kepada Yesus. Kita akan lihat yang pertama. Langkah yang ke-1, dia melangkah dengan iman. Kembali kita lihat ayat 47. Dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat ini dimulai dengan kata ketika didengarnya. Bukan ketika dilihatnya sebab dia buta. Tetapi ketika didengarnya. Seseorang yang memiliki disabilitas dengan penglihatannya, dia biasanya memiliki pendengaran yang tajam. Di balik kekurangannya, dia punya pendengaran yang tajam. Pada waktu Yesus keluar dari Yeriko, tentu dengan banyak orang. Riuh, ramai, hiruk pikuk. Entah apa yang dibicarakan, entah apa yang diobrolkan. Tapi yang jelas saya bisa membayangkan pada waktu itu suara begitu banyak, bercampur. Tetapi saya melihat pendengaran Bartimius ini sangat tajam. Mungkin ada orang yang berbicara secara
bersamaan dan menyebut kasih jalan lewat, ini Yesus mau lewat, mungkin ada orang yang sudah mulai bisik-bisik, Yesus ada lewat. Dalam kondisi yang tidak bisa melihat, dia mendengar saja bahwa ada Yesus. Maka dikatakan, saya kasih tulisannya agak tebal itu. Mulailah dia berseru. Pada waktu dia mendengar ada Yesus yang sedang lewat, mulailah dia berseru. Dan yang diserukan, dia mengatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berita yang dia dengar, yang tidak dia lihat, berita yang hanya masuk dalam bentuk audio, yang dia tidak saksikan secara visual, namun membangkitkan keinginan dirinya untuk memanggil nama Yesus. Sesuatu yang dia tidak saksikan dengan matanya, tetapi membuat dia tergerak untuk berseru kepada Yesus. Bahkan pada waktu dia mulai berseru kepada Yesus, ayat 48 katakan banyak orang yang menegurnya supaya diam. Tetapi lihat reaksinya, dia tidak diam. Namun semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegur dia supaya tidak lagi berteriak. Tidak lagi memanggil nama Yesus. Tetapi dia semakin keras berseru kepada Yesus. Ini adalah sebuah terobosan. Langkah iman yang dia lakukan untuk masuk lebih jauh, menarik perhatian Tuhan. Dalam keterbatasannya dengan penglihatan, dia hanya mengandalkan pendengaran. Mulai dia berseru, memanggil nama Yesus. Di tengah-tengah riuhnya suasana pada waktu itu. Di tengah-tengah hiruk pikuknya, orang banyak sedang berbicara bersama-sama. Sehingga dia ditegur oleh orang banyak supaya diam. Mungkin saja Yesus sedang juga berbicara dengan mereka. Sehingga seruan panggilan dari Bartimius ini mengganggu orang-orang yang sedang berusaha untuk mendengarkan lebih jelas apa yang sedang diperbincangkan oleh Yesus dengan orang-orang di sekitar. Sehingga Bartimius ditegur. Tetapi dia semakin keras untuk menarik perhatian daripada Yesus. Kondisi yang sedang dia alami tidak memutuskan harapan untuk menarik perhatian Yesus. Saya kasih Tuhan, mungkin kondisi kita tidak sama persis dengan keadaan dialami oleh Bartimius. Kita tidak buta secara fisik. Kita tidak miskin secara ekonomi. Kita tidak
atau bukan pengemis atau orang yang terpinggirkan. Tetapi dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari-hari ini, ada banyak orang yang tidak bisa berdamai dengan kondisi yang sedang terjadi. Ada begitu banyak orang yang sedang putus asa. Ada begitu banyak orang yang sedang kehilangan pengharapan. Ada begitu banyak orang yang mulai jenuh dengan keadaan yang sedang terjadi. Ditambah lagi dengan fakta-fakta yang dia lihat, belum lagi berita-berita yang didengar yang belum tentu benar. Mampukah kita mendengar sesuatu yang bisa menggerakkan hati kita untuk menarik perhatian Yesus di dalam kehidupan kita? Tentu yang didengar haruslah kabar tentang Yesus. Yang didengar tentu haruslah firman Tuhan supaya hati ini semakin tergerak, lebih tergerak, dan terus tergerak untuk tetap berseru kepada Yesus. Sekalipun mungkin akan ada banyak orang yang menentang kita, yang meremehkan kita, yang mengatakan untuk apa berharap kepada Tuhan, untuk apa menjadi pelaku firman, untuk apa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi jika yang kita dengarkan adalah berita yang mendorong kehidupan kita untuk berseru kepada Yesus, maka jika mata ini sudah tidak bisa lagi melihat kenyataan yang ada, seharusnya pendengaran kita lebih tajam mendengar berita tentang Yesus, sehingga kita mampu semakin keras berseru kepada Yesus. Apapun kata orang, pengharapan kita tetap kita taruh kepada Yesus. Doa kita tetap kita panjatkan kepada Yesus. Apapun kondisi kita tetap terus mencari Yesus. Orang lain boleh berprediksi. Orang lain boleh menyampaikan ramalan-ramalan yang belum tentu benar. Tetapi ketika telinga kita ini kita gunakan untuk mendengar lebih tajam, ada Yesus di setiap kondisi kita, maka semestinya hati kita, langkah kehidupan kita akan juga langkahkan dengan iman. Berjalan untuk berharap sepenuhnya kepada Yesus. Di tengah-tengah ketidakpercayaan banyak orang yang mulai mungkin putus asa, kehilangan harapan. Atau bahkan mungkin mulai mempengaruhi kita, sudahlah buat apa serius dalam kerohanian, buat apa serius melakukan firman Tuhan. Buat apa serius berdoa dalam pergumulan. Jangan sampai itu mematahkan semangat kita di dalam menjumpai Yesus atau menarik perhatian Yesus. Bartimius ditegur supaya dia diam. Tetapi semakin keras dia berseru kepada Yesus. Semakin keras dia berseru kepada Yesus. Dan dia dapatkan hasilnya. Ayat 49 katakan, lalu Yesus
berhenti dan berkata, "Panggillah orang buta itu." Yesus menaruh perhatian kepada seruan Bartimius. Yesus taruh perhatian kepada seruan Bartimius. Yesus pernah kasih perumpamaan, bukan? Ada seorang wanita yang bolak-balik terus mendatangi seorang hakim yang jahat untuk perkara yang dia hadapi. Apa Yesus katakan? Akhirnya hakim itu mengabulkan permohonan wanita tersebut. Karena dia berpikir jangan-jangan nanti wanita itu akan menyerang dia. Ya, Tuhan mau katakan, jika yang jahat saja bisa memahami seperti itu, apalagi Yesus, Tuhan, Raja di atas segala raja. Dia akan dengarkan setiap seruan anak-anaknya. Dia akan dengarkan setiap panggilan yang diucapkan oleh anak-anaknya. Dia akan memperhatikan setiap umat-umatnya. Yang berseru kepadanya. Yang tidak putus harap kepada dia. Ketika Yesus memanggil Bartimius, dan orang banyak mulai berkata, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Maka dengan segera langkah yang kedua, dia datang kepada Yesus. Ayat 50 katakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanggalkan jubahnya, berdiri dan mendapatkan Yesus. Setelah mendapatkan panggilan dari Yesus, dia segera tinggalkan jubahnya, pakaiannya. Segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia tanggalkan apa yang dia kenakan. Dia lepas apa yang menutupi dirinya. Dia segera berdiri dan beranjak dari tempat di mana dia duduk untuk datang mendapatkan Yesus. Sesudah dia berseru kepada Tuhan Yesus, Yesus memanggilnya, Bartimius segera tinggalkan apa yang dia kenakan. Dia tinggalkan tempat dia mengemis. Dia melangkahkan kaki untuk bertemu dengan Yesus. Pada waktu dipanggil oleh Yesus, Bartimius tidak mempertahankan posisinya, tidak mempertahankan penutup dirinya, tidak kemudian tetap tinggal di tempat dia berada, tanpa mau usaha untuk datang kepada Yesus. Bartimius mau tinggalkan kondisi, situasi, keadaan yang sedang ada pada dirinya untuk lebih dekat dengan Yesus.
Dia tinggalkan jati dirinya, dia segera tinggalkan tempat di mana dia nyaman di sana sebagai pengemis. Dan dia lebih mendekat kepada Yesus untuk berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dari Bartimius ini kita bisa belajar ketika Yesus panggil kita sebagai orang percaya. Ketika Yesus memberikan seruan kepada kita lewat firman Tuhan, kita semestinya juga mulai melangkah untuk datang lebih dekat kepada Yesus. Tinggalkan segala keakuan kita. Keluar dari segala zona kenyamanan kita yang kita rasa sangat nyaman dengan keadaan daging kita. Untuk pergi lebih dekat mendapatkan Yesus. Ada kalanya kita dengar firman Tuhan. Tapi kita nggak mau lepas kedagingan kita. Kita nggak mau beranjak dari zona nyaman daging kita. Kita tidak mau pergi untuk dapatkan Yesus. Tapi kita seringkali justru mengeluh dengan segala keadaan yang terjadi. Kita tidak mau berdamai dengan segala situasi yang terjadi. Kita nggak mau berusaha beranjak keluar dari situasi yang ada. Tetapi kita hanya komplain, marah, memakai mental yang tidak baik. Bartimius secara visual dia tidak melihat, tetapi diberitahu, mendengar Yesus memanggilnya. Dia segera tinggalkan jati dirinya yang lama, yang biasa duduk sebagai pengemis. Dia berdiri, dia pergi mendapatkan Yesus. Setelah dia dekat dengan Yesus, maka dia lakukan langkah yang ketiga. Dia bersikap terbuka dengan Yesus. Ayat 51 kitab ini katakan, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kalau kita mau berpikir sejenak, buat apa Yesus tanya? Yesus kan Tuhan. Dia Maha Tahu. Tetapi dia masih mempertanyakan apa yang Bartimius mau Tuhan lakukan untuk dirinya. Dan di beberapa bagian firman Tuhan kita selalu dapatkan pertanyaan-pertanyaan Tuhan yang semestinya Tuhan tahu. Seperti ketika Tuhan mencari Adam di Taman Eden. Adam, Adam, di mana engkau? Kan Tuhan tahu di mana Adam. Ketika Tuhan bertanya kepada Kain, Kain di mana adikmu? Tuhan kan juga tahu. Habil sudah dibunuh sama Kain. Tanya kepada Musa, apa yang ada padamu? Kan Tuhan tahu apa yang ada pada Musa. Tanya kepada murid-muridnya,
Ada berapa roti dan ikan di kamu? Sama Tuhan juga tanya kepada Bartimius, apa yang kamu kehendaki? Bartimius menjawab, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Supaya aku dapat melihat. Ini jawaban yang diucapkan oleh Bartimius berkenaan dengan kebutuhan hakiki yang ada padanya. Ketika dia duduk sebagai pengemis, yang dia minta tentu materi. Tetapi setelah dia datang kepada Yesus, dia tahu yang dia butuhkan bukan lagi materi. Yang dia butuhkan adalah pemulihan kehidupannya. Apa yang kurang padanya? Yaitu masalah penglihatannya. Bartimius tahu betul apa yang dibutuhkan secara khusus untuknya. Dia mau supaya dia bisa melihat. Tapi pada waktu dia duduk sebagai pengemis, yang dia cari, yang dia minta adalah materi. Sebab situasi dan kondisi yang dia alami, sebagai orang yang buta, sebagai orang yang miskin, sebagai pengemis, sebagai orang terpinggirkan, yang dia cari pada waktu dia duduk di pinggir jalan adalah materi. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, mendengarkan Yesus, dia mulai merubah kebutuhannya bukan lagi materi, tetapi dia perlu kesembuhan. Supaya dia bisa melihat. Seseorang yang datang kepada Yesus, Tuhan juga tentu akan bertanya, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat bagimu? Apa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan? Apa yang akan kita omongkan kepada Tuhan? Sebagian besar tentu yang diomongkan adalah supaya Tuhan memberkati saya secara jasmani. Supaya Tuhan memberkati pekerjaan saya. Supaya Tuhan memberkati. Materi dan materi. Kebutuhan yang paling hakiki untuk kehidupan kita adalah supaya kita bisa melihat. Melihat apa? Berkaitan dengan situasi dan kondisi, melihat rencana Tuhan. Melihat apa yang Tuhan mau kerjakan untuk kehidupan kita. Melihat apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi. Kemarin di sebuah portal laman berita dunia maya, ada seorang wanita yang sangat kaya. Di fotonya itu kursi, perabot-perabot, tempat tidur, semua berlapis emas.
kayak toko emas berjalan gitu ya. Jadi semua emas, pakaiannya, perhiasannya semua luar biasa. Tapi disandingkan dengan sebuah gambar makamnya, kan dia sudah meninggal, yang hanya dikasih satu patok gitu aja. Saya tidak tahu apakah keluarganya mau nanti buat nisannya dari emas atau tidak. Tapi yang jelas gambar yang disandingkan seperti itu. Satu, fotonya dia pada waktu masih hidup, duduk dengan latar belakang ruangannya yang full dengan emas. Disandingkan dengan gambar makam, pekuburan yang cuma satu patok gitu aja dari semen. Yang baru ditimbun. Nggak ada yang dibawa. Tidak ada yang dibawa masuk ke sana. Mungkin ada kita melihat beberapa orang sangat sayang dengan harta bendanya, dikubur bersama dengan mobilnya, dikubur bersama dengan motornya, dikubur bersama dengan jam tangannya, handphonenya, pakaiannya, gelangnya, sepatunya, kacamatanya, dompet-dompetnya, sak KTP nih masuk kabeh. Dipikir di sana bisa belanja apa? Alkitab dimasukkan juga, biar baca Alkitab dalam peti. Oh sudah mati kok baca Alkitab ya. Beda Bartimius yang sudah berdiri dan mendekat dengan Yesus, dengan Bartimius selama yang duduk sebagai pengemis. Dia tahu kebutuhannya adalah untuk bisa melihat. Untuk bisa melihat. Bukan lagi materi yang dia minta, bukan lagi uang yang dia minta. Terbuka dengan Yesus. Sebab dia tahu kebutuhan yang sebenarnya untuk dirinya. Dia mau bisa melihat. Dari sikap Bartimius ini kita juga bisa belajar. Pada waktu kita datang kepada Yesus, jangan sampai kita pulang tidak mendapatkan apa-apa. Pada waktu kita berdoa, jangan sampai setelah itu kita enggak merasakan apa-apa. Pada waktu kita beribadah, jangan sampai pulang kita enggak bawa apa-apa. Minta kepada Yesus apa yang menjadi kebutuhan secara hakiki kita. Supaya kita bisa melihat rencana Tuhan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di akhir zaman ini. Kita nggak bisa merubah keadaan yang sedang terjadi. Kita mesti berdamai dengan situasi yang sedang terjadi. Tapi bagaimana kita berdamai dengan situasi yang terjadi kalau kita tidak melihat rancangan Tuhan? Jika kita tahu dan melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan untuk situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita bisa enjoy, kita bisa menikmati, kita bisa bersyukur dengan segala situasi yang ada. Sehingga tidak ada keluh kesah, kekhawatiran, keputusasaan yang menjerat hati dan kehidupan kita. Tetapi kita melangkah dengan percaya sebab Tuhan mau jadikan kita pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Tapi kita tidak akan menjadi pemenang jika kita tidak menghadapi masalah. Jika kita tidak berjuang, jika kita tidak berperang dalam kehidupan ini. Peperangan kita yang paling berat adalah
menghadapi diri sendiri, bukan. Sikap kita, respon kita terhadap situasi. Sikap kita, respon kita kepada panggilan Tuhan, firman Tuhan. Sikap kita, respon kita terhadap kehidupan kita. Ketika Bartimius berkata kepada Yesus, supaya aku dapat melihat. Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Langkah-langkah yang diambil Bartimius ini membuat dia terselamatkan. Langkah-langkah ini bisa kita ambil, maka kita juga akan terselamatkan. Dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi ini, kita tidak mencari pertolongan, jawaban dari dunia yang menyesatkan kita, yang justru membuat kita terjerembab dalam dosa. Langkah-langkah Bartimius yang mau kita kerjakan dalam kehidupan kita membawa kita terselamatkan. Dan dikatakan di bagian terakhir ayat 52 itu, pada saat itu juga melihatlah dia, setelah dia melihat, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Setelah kita tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan, otomatis kita akan ikut setiap rencana Tuhan. Karena kita tahu rancangan Tuhan is the best, paling baik. Bagaimana kita bisa melihat rancangan Tuhan yang paling baik tersebut? Minta kepada Tuhan supaya kita bisa melihat rancangan-rancangan Tuhan. Berita-berita akan silih berganti mengganggu pendengaran kita, mengganggu iman kita, mengganggu kepercayaan kita. Tetapi jika pendengaran kita tujukan dengan tidak putus-putus kepada Yesus, pengharapan kita taruh sebenarnya kepada Yesus, kita bergerak, melangkah, datang kepada Yesus, dan minta Tuhan untuk membuka apa Tuhan maksud rencanamu dalam hidupku, dalam kondisi situasi seperti ini. Tuhan pasti akan bukakan setiap rencananya untuk kita masing-masing. Maka kita akan ikuti alur Tuhan, ikuti maunya Tuhan, ikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam rancangan Tuhan untuk kehidupan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini. Belajar dari Bartimius, mari kita melangkah untuk berjalan iring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh Bartimius, mari kita lebih peka dengan Tuhan. Mari kita usahakan lebih kuat untuk cari Tuhan, datang kepada Tuhan, dan terus kita melihat rencana Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa.